Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawmaidin 'anil na'im. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Alhamdulillah, sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini masih bisa beraktivitas tentunya di rumah, dan tentunya sahabat Dira di rumah juga menantikan episode Dira pada setiap harinya. Baik, alhamdulillah kita juga pada episode ini telah kedatangan narasumber yang spesial, yaitu beliau Ketua Yayasan Ukhuwah Islamiyah Al-Falah, Bapak Eris Yanuar SE. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Jadi dijawabnya apa ya, Pak? Selamat bertemu kembali lah ya. Bertemu kembali di acara program Dirasa Ramadan. Yang alhamdulillah ini merupakan tahun keempat kita istiqomah untuk melakukan kegiatan ini untuk tentunya pelayanan untuk anak-anak. Langsung saja barangkali Pak Eris, ini ada beberapa hal yang terkait mungkin pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Dira di rumah. Kita semasa di bulan suci Ramadan itu sering mendengar barangkali anak-anak tentang kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah fenomena ngabuburit. Ngabuburit. Iya, betul sekali. Nah, ini ngabuburit itu apa memang sudah ada ini dari dulu Rasul ketika di bulan Ramadan lalu menyerukan kepada para sahabat untuk melakukan ngabuburit. Itu seperti apa sih sebenarnya? Mangga Pak Iris. Terima kasih Pak Faisal. Sahabat-sahabat Dira, selamat ketemu lagi dengan Pak Iris ya. Alhamdulillah kita pada tahun ini melaksanakan saum Ramadan, kembali ketemu dalam kegiatan Dira ini, khususnya kegiatan apa Pak Faisal disebutnya kita online ini ya. Betul. Dan insya Allah akan menjadi hal yang terus kita akan lakukan dan bagian dari syiar kita ya, Al-Falah pada masyarakat. Semoga sahabat Dira di rumah dengan orang tuanya di rumah bisa menjalankan saum Ramadan ini dengan ya keimanan dan juga mengharapkan ridha Allah. Semoga keberkahan ya yang Allah berikan di bulan Ramadan ini akan menjadi juga keberkahan kita semuanya. Amin. Tadi ngomong-ngomong soal Pak Faisal nyebutin apa? Ngabuburit itu Ngabuburit ya? Betul Pak. Ngabuburit itu setahu saya adalah apa ya kalau bilang kegiatan, dan ini menjadi ciri khas yang sebelumnya itu dilakukan oleh orang-orang, saya mesti bilang ini orang Sunda, karena namanya kan ngabuburit ya. Iya. Ngabuburit itu sebenarnya istilah dari awal katanya itu burit. Burit itu kalau bahasa Sunda itu petang, sore. Tapi kalau untuk orang Sumatera burit tuh jelek ya, kalau nggak salah tuh di belakang gitu. Betul. Ya. Nah, tapi ini istilah macam-macam.
Jadi kalau ditanya ngabuburit sejak kapan, ini murni kalau menurut saya nggak pernah ada kisah yang menyebutkan Rasul mengajak sahabat. Riwayatnya tidak ada seperti itu ya. Sangat yang mengatakan itu kan. Betul. Saya yakin ini adalah budaya lokal, Faisal. Tapi jelas ini bagian dari upaya masyarakat pada saat itu, dan saya yakin ini di tanah Sunda pada awal-awal masuknya Islam. Itu pada saat kemudian kewajiban puasa dikumandangkan, ditetapkan, ini menjadi satu bagian sebetulnya dari kegiatan-kegiatannya. Sifatnya sih keseharian saja umum. Tapi bahwa mungkin ulama ya yang pada saat itu artinya bersyiar di tanah Sunda, mungkin ada yang mengarahkan bahwa untuk menjelang sore ini sebaiknya dilakukan kegiatan-kegiatan positif. Ya, barangkali halnya sama juga dengan kita lah, kalau kita nasihatin anak-anak di rumah kan pasti ayo daripada tidur aja misalnya kan, daripada ngegibah gitu. Gibah itu biasanya dilakukan oleh siapa ya? Mending lihat di Rosa Ramadan. Nah, misalnya lihat di Rosa Ramadan. Betul. Ketimbang misalnya nonton sinetron misalnya, kita buang atau bukan buang ya, kita manfaatkan waktunya untuk itu. Jadi betul. Ya saya yakin ini memang murni budaya lokal. Budaya lokal. Terutama diawali dari Sunda. Tapi memang kalau kita ngelihat perjalanan sekarang, bisa jadi karena kekuatan media, Profesor mungkin ya mengenal betul ya, media ini bisa membuat sesuatu menjadi dari zero to hero gitu, kasarnya kan begitu. Orang-orang di mana-mana sekarang bikin acara-acara ngabuburit. Saya pernah, mungkin ini menjadi trendingnya itu di 2012-an yang saya ingat ya, pada saat itu ada acara di TV pakai istilah ngabuburit. Jadi bukan cuma orang Sunda ini sekarang yang punya ngabuburit itu, nasional begitu. Jadi macam-macam. Cuman ya itu ya, ada yang pilihannya kegiatannya itu yang benar-benar cuma ngebuang-buang waktu, kayak jalan-jalan, muter-muter. Ya apa sih gitu ya? Kalau tujuannya misalnya tadabur alam, mungkin masih rada pantas gitu ya Pak. Muter-muter tapi bagian takjil misalkan ya, itu misalnya benar. Tapi ini mas sambil nongkrong, sambil ngeliatin yang liwat-liwat, kalau cewek dicuit-cuit, wah itu udah nggak beres itu. Gitu. Nah kita berharap sih ya ini tidak menjadi budaya lokal yang kemudian apa namanya jadi sia-sia ya mestinya ya. Saya harap juga sahabat-sahabat Dira ya jangan sampai nanti kemudian menggunakan apa namanya atau kegiatan yang disebut ngabuburit ini untuk sesuatu yang tidak bermanfaat ya, jangan sampai. Betul. Karena bagaimanapun, ini saya ingatkan dia di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwa sesungguhnya demi masa, demi waktu, bahwa sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Kita semua yang ada di sini loh disebutnya rugi. Sahabat Dira di rumah juga disebutnya oleh tuh awalnya tuh ditetapkan sebagai orang yang rugi. Kenapa? Ya karena rupanya kita tidak memanfaatkan waktu tadi. Untuk apa waktu itu? Supaya kita beruntung, maka waktu itu kita manfaatkan tepat hal. Satu, meningkatkan keimanan. Yang kedua, melakukan atau menambah amal soleh kita. Yang ketiga, saling mengingatkan dalam hal yang hak dan saling mengenal hal hak. Nah itu. Nah ini barangkali Pak Faisal tentang ngabuburit. Ya saya harap kita memilih untuk ngabuburit kepada hal yang benar, yang bermanfaat. Yang positif ya Pak. Gitu Pak Faisal. Siap. Gitu kira-kira ya. Seperti itu, sahabat Dira, mengenai ngabuburit nih. Nah, lalu tapi tentu realita di lapangan mayoritas umat Islam itu justru lebih bersemangat nih menunggu waktu maghrib dengan ya tadi ngabuburit. Lalu gimana nih? Apa budaya ya tadi sih budaya itu akhirnya mau tidak mau disaksikan juga oleh sahabat Dira di rumah. Betul. Apalagi menuju ke akhir-akhir Ramadan yang kemudian harusnya kita gunakan lebih baik lagi, lebih kuat lagi ibadah kita. Tapi kenyataannya malam atau menjelang
Isya atau kemudian tarawih, kita lihat malah masjid itu jamaahnya mengalami kemajuan. Kemajuan karena yang belakang makin banyak. Iya. Karena pindah rupanya softnya itu ke depan semua. Iya, ke mall. Mereka dari sore, dari ngabuburit kemudian, nah ini yang kadang-kadang jadi budaya jelek juga ngabuburitnya, akhirnya ujungnya kemudian bukber. Nah ini mungkin sahabat Dira juga pasti ngalamin lah dengan keluarga bukber. Bukber juga sebenarnya nggak ada salahnya sih, Pak Faisal ya. Sama lah, kita bicara secara umum terjadi. Cuman yang ya kita miris itu, mereka kemudian akhirnya melupakan ibadah sholatnya. Mereka melupakan doa-doa sebelum buka puasanya. Mereka sampai lupa kemudian kepada ada ibadah tarawihnya, witirnya, yang itu kalau dilaksanakan kan akan memberikan luar biasa itu. Mungkin akhirnya lebih cenderung mereka banyaknya ngobrol aja. Ya itu tadi makanya jadi kayak ngebuang-buang waktu aja ya gitu. Jadi ya kalau buat kita yang melihat itu ya sayang barangkali kalau bisa ya ulama ya kita semualah punya kewajiban, karena tadi disampaikan di surat Al-A'raf kan kita tawasaw bil haq tawasaw bis sabr ya. Jadi mungkin melalui Dira ini, melalui tayangan-tayangan Al-Falah Challenge ini, mudah-mudahan ini kemudian bisa menjangkau masyarakat dan bisa memberikan pencerahan bahwa memang tidak ada salahnya kalau kemudian ngabuburit itu dilakukan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Misalnya, waduh kalau pagi olahraga belum ini sambil ngabisin energi olahraga keliling misalnya, tapi memang benar-benar untuk olahraga misalnya, tapi nanti kemudian pulang tuh ya di sebelum maghrib misalnya masih bisa sambil zikir dan sebagainya gitu misalnya. Nah ya ini yang kita harapkan terutama kepada sahabat Dira ya, jadi jangan sampai kebawa tren yang kemudian tidak bermanfaat. Saya mesti Pak Faisal sering ngeliat nggak di tayangan-tayangan TV sekarang kalau mau maghrib ya kan yang lucu-lucu, yang rame-rame, yang hingar-bingar. Aduh, ini di mana nilai ininya ya? Kita kadang-kadang menyayangkan ya. Iya. Betul. Tapi memang ya rupanya prime time-nya tuh di situ. Mungkin ada pemahaman umat Islam yang katakanlah belum sampai atau mereka lupa gitu ya. Betul. Nah, jadi ini mesti harus diingatkan. Iya, betul, Pak Eris. Dan alhamdulillahnya di Al-Falah kita itu ada kegiatan bisa dikatakan ngabuburit juga, bahwa kegiatan mabit itu itu diawali dari sholat asar dan alhamdulillah di situ ngabuburitnya kita ngaji bareng. Ngaji bareng, sahabat Dira sudah melakukan itu, dan zikir petang. Dan itu harapannya sih menjadi kebiasaan, dipraktekkan juga nanti kemudian di rumah mereka lakukan. Iya, seperti itu. Harapan saya begitu. Baik, barangkali itu Pak Eris pertanyaan-pertanyaan dari bisa dikatakan teman-teman atau sahabat Dira di rumah mengenai ngabuburit. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak Eris di sini, dan sahabat Dira tentunya ada satu yang bisa kita ambil dari diskusi tadi, diskusi yang sangat menarik sekali, bahwa apapun kegiatan itu patokannya adalah positif. Harus positif, harus yang baik, katakanlah. Dan mungkin gini Pak Faisal, selain bicara positif itu harus menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Betul. Makanya saya menghimbau kepada sahabat Dira agar menjelang berbuka atau kita sebut ngabuburit itu kita manfaatkan untuk berzikir, bersolawat, karena mengingat Allah itu ya merupakan satu bentuk amalan keimanan kita. Kalau kita memang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, maka berzikirlah, bersolawatlah. Di Quran diajarkan banyak. Kalau kita banyak berzikir maka hati kita menjadi tenang. Kita semua nih yang ada di dunia tuh kalau ditanya tujuan kamu di dunia ini apa sih? Ya mencari kebahagiaan, mencari ketentraman gitu. Kan umumnya kan begitu. Padahal Allah udah kasih loh jalannya. Tinggal nginget Allah saja, kemudian zikir itu juga yang paling afdol adalah membaca Quran Pak Faisal. Kita artinya sangat gembira sekali, artinya kemudian pendiri Al-Falah itu kemudian
menetapkan bahwa Al-Falah ini harus sekolah tahfidzul Quran, sekolah yang kemudian mengajarkan anak-anak baca Quran dan menghafalnya. Karena sebenarnya zikir yang paling afdol itu. Betul. Jadi sahabat Dira, kalau hari ini kalian semuanya diarahkan, diberi perintah, ditargetkan untuk baca Quran, kemudian menghafal, itu bukan buat guru-guru kalian, tapi buat kalian sendiri, buat keluarga kalian. Karena itu pasti akan berdampak pada diri kalian sendiri. Allah akan berikan, siapa yang mengingat Allah, pasti Allah akan mengingat dia. Gitu. Nah, kita pengen nggak sih kalau kenal sama orang, ya, kemudian kita ngingat, orangnya tuh nginget kita, gitu. Pasti pengennya begitu. Pengennya kan, begitu. ya? Iya, betul. Kita tuh jadi ada rasa bangga, gitu kan. Wah, diinget sama beliau juga, gitu kan. Nah, tidak dilupakan gitu ya. Makanya tadi saya bersyukur di Al-Falah diajarkan juga zikir petang, itu bagian dari mengingat Allah terus, ya. Nah, dan memang petang itu adalah waktu juga yang termasuknya diistimewakan oleh Allah. Jadi siapa yang berdoa di petang hari itu justru akan dikabul oleh Allah. Insyaallah. Nah, jadi insya Allah seperti itu, ya. Ini bentar lagi kita mau Lebaran nih. Betul. Betul. Boleh ya? Saya pertama kepada sahabat-sahabat Dira dan yang di rumah, ya ini waktu yang menuju ke Lebaran ini, Idul Fitri ini, manfaatkan dengan nilai ibadah yang justru makin lebih tingkat, makin hebat lagi, karena kita sedang mencari apa tuh malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Di setiap malam itu diusahakan di malam ganjil itu kita menunjukkan atau kualitas ibadah yang lebih baik terus, seperti itu. Maka di hari itu kita coba lakukan itu. Insya Allah pada saatnya nanti kita berlebaran, berbuka, karena pada berbuka itulah kita sebenarnya ketemu dengan Allah. Disitulah sebenarnya kita tuh bergembira. Nah, untuk itu makanya saya menyarankan kepada adik-adik Dira untuk artinya memanfaatkan waktu, tadi saya bilang memanfaatkan waktu, dan kemudian selamat nanti ketemu dengan Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum, doa-doa kita seperti itu. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Saum ini, kan, di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kita setelah ini akan menjadi orang baru, ya, kemudian dengan kembali ke fitrah, dan kemudian kita akan melanjutkan perjalanan. Kalau bisa Ramadannya tuh 11 bulan berikutnya Ramadan lagi, gitu. Artinya tetap supaya bagus lagi ya ibadah kita. Baca Al-Qur'annya tetap kencang, ibadahnya bagus, sholat malamnya juga tetap dilakukan, gitu ya. Nah, gitu kira-kira Pak Faisal. Terima kasih ya Pak Faisal. Terima kasih. Kesempatan untuk ketemu hari ini, ketemu dengan sahabat Dira di rumah, ya. Barangkali ini ucapan terakhir barangkali Pak Iris. Sahabat Dira yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan episode-episode Dirasah Ramadan, dan tentunya kepada orang tua juga yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan kita, kami ucapkan jazakallah khair. Dan juga tentu kami mewakili tentunya Pak Iris dari STT Al-Falah dan juga SMP IT Al-Falah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kita diterima. Baik, itu saja sahabat Dira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, like, subscribe-nya ya. Ya, betul, di channel Al-Falah dan Al-Falah cerdas, akhlak mulia dan prestasi.